Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Swapen Perkebunan Jalan Kamundan. Jumat 12 April 2024. Kembali kita berkumpul semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini dalam semua aktivitas kita, saya mengajak mari Bapak Ibu kita tetap datang mencari wajah Tuhan. Kita mau mengagungkan Dia, memuliakan Dia, kita mau bermazmur kepadanya. Bahkan kita mau belajar dari kebenaran firman-Nya. Mari kita bermazmur kepada Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Mazmur pasal 33 ayat 22. Mari kekasih Kristus, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dan 4. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dan 4. Iman yang sejati tidak akan goyah oleh kesukaran. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, iman yang sejati tidak akan goyah oleh kesukaran, namun justru akan semakin kokoh di tengah tantangan. Itulah yang membedakan antara iman yang sejati dengan yang semu. Orang yang hidup di dalam iman yang semu ketika mengalami masa yang sukar akan berputus asa. Artinya, iman yang bersangkutan akan menjadi kedodoran. Sebaliknya, orang yang hidup di dalam iman yang sejati ketika menghadapi masa yang sulit justru akan memperteguh penyerahan dirinya kepada Tuhan. Ingat,
saat kita menghadapi masalah sangat ditentukan bagaimana keteguhan hati kita kepada Tuhan. Justru di saat kita sedang mengalami tekanan, kita memperteguh penyerahan diri kepada Tuhan. Bukan kita mengasihani diri kita sendiri. Bukan kita seolah-olah tidak punya Tuhan. Sebagai akibat, kesukaran malahan akan menjadi pintu yang membawa dirinya untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Dengan kata lain, kesukaran akan menumbuhkan iman yang bersangkutan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita berpikir secara positif. Jikalau kita sedang mengalami tekanan, mengalami kesukaran, jangan berpikir negatif. Apalagi kita berprasangka buruk kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak dapat menolong kita. Tetapi marilah kita berpikir positif bahwa sesungguhnya Tuhan sedang mengizinkan setiap pribadi kita untuk mengalami pertumbuhan iman yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwasanya iman yang sejati akan bertambah teguh di tengah masa yang sukar. Itulah yang dikemukakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 1. Di situ ia menulis bahwa walaupun jemaat di Tesalonika menghadapi penganiayaan dan penderitaan, namun iman mereka semakin bertambah dan kasih mereka seorang akan yang lain bertambah kuat. Berarti tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi tidak mengakibatkan iman mereka menjadi surut. Sebaliknya, semakin bertambah teguh. Itulah iman yang sejati. Iman yang seperti itu membuat Paulus selalu mengucap syukur kepada Allah. Singkat kata, iman yang sejati tidak akan goyah oleh karena kesulitan, namun bertambah kokoh di tengah kesukaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita tetap mempertahankan iman kita dengan pikiran-pikiran yang positif, sehingga itu tidak melemahkan kita, tidak membuat kita jauh dari Tuhan, bahkan memiliki prasangka yang buruk kepada Tuhan. Tetapi justru kita semakin mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Seandainya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pada saat Tuhan Yesus di muka bumi mengalami tekanan, mengalami siksaan, penderitaan, dan kalau ia juga memiliki pikiran yang buruk kepada Allah Bapa yang mengutusnya, maka pada saat itu Yesus Kristus meninggalkan apa yang sedang ia alami, maka saudara dan saya tidak akan memperoleh kemerdekaan yang sejati. Setiap kita tidak akan memperoleh kemenangan yang telah tersedia karena Tuhan Yesus meninggalkan apa yang harus ia hadapi. Tetapi dia melihat secara positif bahwa apa yang Allah Bapa perintahkan kepadanya untuk ia kerjakan di muka bumi ini, ia lakukan dengan segenap hati, dengan ketaatan, dengan kesetiaan, sampai dia mati di atas kayu salib. Sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita melihat pada saat kita juga mengalami tekanan, penderitaan, kita pandang Tuhan Yesus Kristus, bahwa dia telah memberikan sebuah teladan untuk saudara dan saya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kesempatan yang baik bagi saudara dan saya untuk memperoleh pertumbuhan iman yang sejati.
Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang senantiasa dapat diandalkan. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di setiap saat, tak pernah Engkau meninggalkan diri kami. Engkau selalu menolong diri kami tepat pada waktunya. Engkau mengatur segala perkara di dalam kedaulatan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, tolonglah diri kami untuk semakin bertumbuh di dalam iman dan semakin bertambah kokoh di dalam pengharapan kepadamu. Karena sesungguhnya Engkau menjamin firman-Mu dan tidak satu pun rencanamu yang akan gagal. Mengawali pagi hari ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih pemeliharaanmu yang Tuhan telah nyatakan lewat malam, di mana kami boleh beristirahat dengan baik dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, yang segar, yang kuat. Tuntunlah diri kami dengan hikmat-Mu dan sertailah diri kami dengan kasih setia-Mu. Engkau tidak pernah tersesat dan tidak akan pernah menyesatkan siapapun juga. Oleh sebab itu, tuntunan-Mu dapat kami andalkan. Kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya, dan tak pernah Engkau meninggalkan anak-anak-Mu. Oleh sebab itu, di dalam naungan-Mu, kami merasa aman dan hati kami limpah dengan damai sejahtera. Berkatilah semua yang akan kami kerjakan hari ini, sepanjang hari ini, dan apa yang kami kerjakan kiranya dapat menyenangkan hati-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, ya Tuhan. Tuntun kami setiap saat di dalam kebenaran-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan pada pagi hari ini kembali hamba berdoa, mengucap syukur dan terima kasih untuk semua umat Tuhan, saudara-saudara hamba yang berada di jalan Kamundan Swapen Perkebunan. Tuhan berkati setiap pribadi. Tuntun mereka berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuhan ajar mereka untuk tetap memiliki iman yang sejati di saat mereka sedang menghadapi tantangan hidup. Buka mata hati mereka untuk melihat bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri. Tetapi Tuhan terus mengajar, Tuhan menuntun supaya mereka tetap ada dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya mereka memperoleh pertumbuhan iman yang kuat, yang kokoh. Dan mereka percaya bahwa Tuhan selalu memberkati hidup pribadi mereka, rumah tangga mereka. Bahkan apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, Tuhan turut campur tangan dan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapa berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik, sehingga mereka boleh terus bersyukur dan bersyukur atas segala pertolongan, perlindungan, pemeliharaan yang Tuhan berikan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus juga memberkati pendidikan anak cucu mereka dengan hikmat marifat-Mu, ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera melimpah dalam hidup pribadi, rumah tangga, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih juga untuk mereka yang berulang tahun hari ini. Biarlah 1 tahun usia baru yang Tuhan percayakan kepada mereka, membuat mereka semakin hidup takut akan Tuhan, mengasihi Engkau, dan mereka juga mau terlibat di dalam melayani pribadi-Mu dan pekerjaan-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Hamba juga tetap berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sedih, dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah semua bibit-bibit penyakit, tipu daya si jahat, sistem-sistem si jahat yang dipakai untuk melemahkan, untuk menyerang tubuh daripada hamba-hambamu, hamba ikat dan putuskan, hamba tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sistem yang dipakai oleh si jahat untuk menyerang hamba-hambamu, hamba patahkan itu, hamba hancurkan sistem-sistemnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan, hamba menanam kembali kuasa darah anak domba Allah mengalir, memenuhi seluruh tubuh, organ tubuh yang sakit, dan Tuhan Yesus memulihkan, menyembuhkan mereka kembali oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba percaya kesembuhan terjadi saat ini. Saudara-saudara membuka hati dan terima kesembuhanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda sembuh kembali. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Berkati usaha, pekerjaan, bisnis mereka masing-masing. Apa yang dipercayakan, Tuhan Yesus turut campur tangan, sehingga yang mereka upayakan, usahakan itu berhasil dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berkati juga semua pelayanan mereka. Bapa, terima kasih. Demikian juga hamba berdoa, Tuhan juga memberkati hal yang sama bagi semua saudara keluarga hamba yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Tuhan memberkati setiap pribadi, hidup rumah tangga, di dalam pekerjaan, tugas fungsi mereka, dan pelayanan mereka. Tuhan Yesus juga berkati mereka dalam kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Dan pada saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk semua hamba Tuhan, hati Kristus, dan semua pemirsa yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk hambamu Ibu Elsie Rawiyai yang berada di kota Sorong. Bapak Rawiyai, Bapak Nixon Rawiyai, hamba mohon belas kasihan Tuhan. Yesus Kristus anak domba Allah, kasihani Bapak Nixon Rawiyai. Yesus Kristus anak domba Allah, kasihani Bapak Nixon Rawiyai. Yesus Kristus anak domba Allah, berikan damai-Mu, berikan sukacitamu, berikan kesembuhan, pemulihan bagi hamba-Mu Bapak Nixon Rawiyai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya janji firman-Mu ya Tuhan. Engkau telah bekerja, Engkau telah berkarya, dan Engkau sudah menyembuhkan hamba-Mu Bapak Nixon Rawiyai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Nixon Rawiyai, buka hati dan dengan iman yang sejati terima kesembuhan-Mu. Tuhan Yesus menyembuhkan Anda dan sudah menyembuhkan. Darahnya menyucikan, menguduskan, memulihkan setiap organ tubuh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda sembuh kembali, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati makan minum, obat-obat yang dikonsumsinya. Tuhan kuduskan, jauhkan dari segala kelalaian, dari sikap tindakan manusia. Dan Tuhan juga memberkati waktu-waktu istirahat yang dengan cukup, sehingga dia boleh beristirahat dengan baik. Terima kasih Bapak. Kesembuhan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu Bapak Nixon Rawiyai dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Demikian Tuhan juga memberkati seluruh kehidupan daripada hamba-Mu, Ibu Elsie Rawiai pribadinya, bersama dengan suami kekasih, Bapak Daniel Wopairi yang berada di kota Manokwari, dan ketiga anak tercinta mereka. Tuhan memberkati, biarlah hidup mereka, hidup rumah tangga mereka, hidup di dalam takut akan Tuhan. Aku berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk hidup terus di dalam takut akan Tuhan. Hidup bersandar, bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Biarlah imannya bertumbuh secara normal di dalam takut akan Tuhan. Imannya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan ia, tapi Tuhan senantiasa ada bersama dengan dia. Berkati ia dengan kekuatan kesehatan yang prima, berkati ia dengan damai sejahtera dan sukacita melimpah. Pakai hidup hamba-Mu terus boleh menjadi berkat kepada anak cucu. Terima kasih Bapa. Apa yang tidak ia mengerti, tidak ia pahami, Tuhan singkapkan dan Tuhan bukakan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk menjadi berkat. Dan pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty, yang berada di kota Sorong. Hamba minta kasih Kristus turun melimpah bagi hamba-Mu pagi hari ini. Biarlah urapan baru turun bagi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih wibawa Allah turun bagi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hamba-Mu untuk hidup berkenan, hidup takut akan Tuhan, hidup menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang dalam kebenaran. Spesial, Tuhan berkati hamba-Mu untuk boleh terus menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Leonard Stanley, dan juga kepada anak cucu kekasih Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, serta Robin dan keluarga. Tuhan memberkati semua tugas pekerjaan usaha bisnis mereka, keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati mereka. Apa yang mereka kerjakan, tangan Tuhan buat berhasil. Bahkan pendidikan daripada cucu-cucunya diberkati juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, diberkatilah hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Violeta yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan di dalam iman yang teguh kepada Engkau ya Allah. Persoalan tekanan yang ia hadapi tidak membuat ia kendur, tidak membuat dia mundur daripada Engkau ya Allah, tetapi semakin mengasihi Engkau, karena sesungguhnya Tuhan, Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan ia berjalan sebagai anak yatim piatu, tetapi kasih-Mu yang tidak terbatas melimpah dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Violeta dan keluarganya. Tuhan berkati semua tugas pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, dapat ia kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan berhasil. Tuhan memberkati ia, lindungi pelihara hati dan pikirannya, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Sonya Magdalena Tekol yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu semakin dekat dengan Engkau ya Allah, bahwa hidup hamba-Mu untuk terus melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, sehingga hidupnya
bukan sekedar memperkatakan firman Tuhan, tetapi ia juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan memberkati pribadinya untuk boleh menjadi istri penolong, menjadi berkat kepada suami kekasih, Bapak Evangelis Adolf Rahman Silubun, dan juga kepada kedua anak tercinta, Troy dan Sophie. Tuhan memberkati mereka. Bapa, ajar hambamu, Ibu Sonya Magdalena Tekol, untuk boleh memandang Engkau, tidak memandang kepada manusia. Sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan dengan segenap hati juga untuk kemuliaan-Mu ya Allah, bukan untuk dipuji ataupun menyenangkan manusia. Tuhan berkati ia dengan iman yang teguh, yang sejati bagi kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu pagi hari ini dan sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeffrey Alau yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Wibawa Allah, kekuatan Allah, hikmat Allah, kasih Allah turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Bahkan Tuhan bahwa ia berjalan dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan dalam kehidupan pribadinya, hidup rumah tangganya, hidup pekerjaan-pekerjaannya, dan juga pelayanannya. Bapak terima kasih, berkati pribadinya untuk boleh terus menjadi panutan, teladan kepada istri kekasih Ibu Vera Tanamal dan juga anak tercinta Samuel Alau. Biar Tuhan pakai hamba-Mu bukan sekedar berkata, tetapi tindakannya boleh sungguh menjadi panutan kepada istri dan anaknya, bahkan juga menjadi berkat bagi orang banyak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang kami pelajari, Tuhan juga mendidik hamba-Mu untuk hidup dengan iman yang sejati. Biar dia boleh terus memandang kepada pribadi-Mu, tidak memandang kepada keadaan di sekitarnya. Tuhan, terima kasih untuk segala tekanan yang boleh hamba-Mu alami, justru membuat ia semakin teguh, imannya semakin bertumbuh, dan pribadinya semakin melekat kepada Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati hamba-Mu untuk hidup menjadi berkat bagi pribadi, keluarganya, dan semua orang yang ia kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Anance Kristina Yenusi yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Anance Kristina Yenusi, pribadinya dan hidup rumah tangganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa hidup hamba-Mu untuk hidup berkenan, hidup melakukan apa yang Engkau mau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, sehingga hamba-Mu boleh terus memuji dan memuliakan Tuhan. Pakai hidup hamba-Mu untuk boleh menjadi panutan teladan kepada suami kekasih, kepada orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan berkati semua tugas pekerjaan tangan mereka di dalam keberhasilan. Bahkan Tuhan berkati semua pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan memberkati. Biar mereka hidup damai sejahtera, hidup saling mengasihi, saling menghormati satu sama lain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnya Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pimpin, bimbing hamba-Mu
berjalan dalam rencanamu ya Tuhan. Pakai hidup hamba-Mu untuk boleh menyatakan kebenaran dengan iman yang sejati, yang ia peroleh daripada Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan berkati hidup rumah tangga anak cucunya. Dan juga Tuhan memberkati pertumbuhan yang sehat dan kuat bagi cucu-cucunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu diberkati untuk menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup melakukan perintah firman Tuhan. Biarlah dia taat setia dengan segenap hatinya, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Rocky, Alan Paulus, dan juga kepada ketiga anak tercinta, Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan berkati dan Tuhan terus buka jalan yang terbaik melimpah atas mereka. Bahkan Tuhan memberkati pendidikan daripada anak-anaknya. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan menyertai Yemima dan Reinhard dalam bangku pendidikan. Dan takut akan Tuhan senantiasa menjadi dasar hidup mereka. Bahkan Tuhan memberikan pertumbuhan yang kuat, sehat kepada Gevariel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati hidup rumah tangga ini untuk menjadi berkat. Demikian hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Lee Son. Dimanapun berada pagi hari ini, Tuhan memberkati hamba-Mu. Hamba minta kasih Kristus, urapan Kristus, kuasa Kristus, hikmat Kristus turun bagi hamba-Mu Bapak Lee Son. Takut akan Tuhan menjadi dasar hidup hamba-Mu. Kerendahan hati terjadi atas hidup hamba-Mu untuk senantiasa hidup memuliakan Tuhan. Berkati hamba-Mu untuk terus menyatakan kebenaran demi kebenaran yang ia lakukan, yang ia peroleh dari Tuhan. Sehingga dia boleh terus memiliki iman yang sejati untuk melayani Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pribadinya menjadi berkat kepada istri kekasih, kepada anak cucu, bahkan orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih dan terima kasih. Kasih-Mu melimpah bagi hamba-Mu Bapak Lee Son dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau berkati seluruh pemirsa Hati Kristus dimanapun berada. Tuhan memberkati, biar hidup mereka takut akan Tuhan senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Demikian pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hamba-Mu Saudara Mado Awan Boletari yang berada di Sabu Raijua NTT. Berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ribka Mariam Bat Momolin Renyaan yang berada di kota Fakfak. Bagi hamba-Mu Pendeta Yan Philip Samori bersama dengan istri kekasih Ibu Septina Regina Pedai Samori. Demikian juga untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam bersama dengan istri kekasih Ibu Betty Manurung dan semua anak-anak tercinta. Tuhan memberkati para hamba-hamba-Mu ini untuk hidup takut akan Tuhan, hidup berserah sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga memberkati hamba-Mu Ibu Sentia Nur Sagala, juga Tuhan memberkati semua tugas pekerjaan usahanya. Terima kasih Bapa atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada para hamba-hamba-Mu. Dan biarlah pagi hari ini mereka boleh memiliki iman yang sejati seperti yang telah kami pelajari bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat saudara, pukul 6. Dan besar harapan kami, saudara boleh berbagi kepada teman-teman, saudara-saudara Anda yang lain, keluarga Anda, untuk boleh ambil bagian di dalam doa bersama ini, di dalam siaran Hati Kristus lewat FB MDC.MKW. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap